Waktu pun terus berjalan, dan bahan bakar pesawat pun semakin menipis. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggirisana channel. Sebelum aku mulai cerita di malam ini, aku mau nanya dulu deh ke kamu. Pernah nggak kamu ngebayangin nih pas kamu lagi naik pesawat, terus tiba-tiba pesawat itu hilang begitu aja tanpa jejak? Bukan karena jatuh yang bakalan kelihatan jelas akan ada bangkainya, tapi ini bener-bener lenyap, nggak ada kabar, nggak ada puing. Seakan-akan tuh kayak hilang di telan bumi. Nah, ternyata kisah semacam itu beneran pernah terjadi loh. Bahkan sampai sekarang masih jadi misteri terbesar dalam dunia penerbangan. Dan yang bikin makin menarik, sosok yang hilang ini bukanlah sembarangan orang. Dia adalah seorang perempuan yang berani menantang batas. Bahkan di zamannya, ia dianggap sebagai ikon keberanian. Yes, malam ini aku akan membawakan kisah tentang Amelia Earhart, seorang pilot perempuan yang paling terkenal di dunia, yang raib begitu saja saat mencoba mengelilingi dunia. Pesawatnya hilang, tubuhnya pun nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Dan teorinya, banyak banget bermunculan, mulai dari kemungkinan pesawat jatuh ke laut, terdampar di pulau terpencil, sampai konspirasi besar-besaran pun turut menyertai kisah ini. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dengan Amelia Earhart? Tanpa berlama-lama lagi, shh, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Bernama lengkap Amelia Mary Earhart, lahir pada tanggal 24 Juli 1897 di Atchison, Kansas, dari pasangan Samuel Edwin Stanton Earhart dan Amelia Otis Earhart. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara dan adiknya yang perempuan selisih 2 tahun dengannya, bernama Grace Muriel Earhart. Amelia saat itu lahir di rumah kakeknya yang bernama Alfred Otis, seorang hakim federal, presiden Atchison Savings Bank yang terkemuka di Atchison. Pernikahan kedua orang tuanya, Edwin dan Amy, awalnya tidak direstui sang kakek karena pekerjaan Edwin yang saat itu hanyalah seorang pengacara, dinilai Alfred tidak akan memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga kecilnya. Sejak kecil, Amelia sudah terlihat sebagai sosok yang dominan, sementara adiknya, Grace, lebih banyak mengikuti jejak kakaknya. Mereka pun punya nama panggilan khas masa kecil, Amelia dipanggil Melly atau Millie, sedangkan Grace dipanggil PG. Menariknya, sampai dewasa pun mereka masih menggunakan nama panggilan masa kecil itu. Cara mereka dibesarkan pun cukup unik, berbeda dari kebanyakan keluarga di zamannya. Ibu mereka, Amy, tidak percaya pada konsep mendidik anak untuk menjadi gadis manis yang patuh, sehingga baik Amelia dan Grace dibesarkan bebas sesuai dengan karakternya masing-masing tanpa memaksa mereka menjadi orang lain. Mereka bebas memakai pakaian kesukaan mereka, bermain yang mungkin bukan permainan perempuan saat itu, dan bahkan mereka bebas berkreasi. Sang nenek yang melihat hal ini tentu saja kurang setuju, terlebih ketika Amelia dan Grace memakai celana longgar atau sebutannya celana bloomers kala itu. Hal ini disebabkan karena kedua cucunya berbeda dengan gadis-gadis yang lain yang biasanya mereka memakai gaun di lingkungan sekitarnya. Padahal nih, bagi Amelia, celana bloomers itu justru membuatnya lebih bebas bergerak saat bermain dan mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Amelia dan adiknya mempunyai jiwa petualang. Setiap hari mereka pergi keluar rumah untuk menjelajahi lingkungan sekitar rumahnya, untuk memanjat pohon, bermain kerta luncur menuruni bukit, bahkan mereka memburu tikus dengan senapan mainan. Seolah-olah lingkungan sekitar rumahnya itu mereka anggap sebagai taman bermain untuk mereka sendiri. Tak jarang, para tetangganya menyebut Amelia muda sebagai anak tomboy. Selain bertualang, mereka juga mengoleksi cacing, ngengat, belalang, hingga katak pohon yang mereka temukan saat mereka bermain petualangan. Suatu hari di tahun 1904, Amelia yang dibantu oleh pamannya membuat lintasan kereta luncur di atas gudang perkakas di rumahnya. Hal ini karena Amelia pernah melihat wahana roller coaster dan ia pun terinspirasi ingin mempunyai lintasan yang serupa di rumahnya. Pengalaman bermain dengan kereta luncur itulah yang menjadi penerbangan pertama baginya. Pada tahun 1907, Amelia dan keluarganya pindah ke Des Moines, Iowa karena ayahnya dipromosikan dari pekerjaannya. Setahun kemudian, saat Amelia berusia 10 tahun, untuk pertama kalinya ia melihat pesawat di Iowa State Fair bersama dengan adik dan ayahnya. Awalnya ia tidak tertarik dengan pesawat karena yang ia lihat di pameran itu adalah pesawat biplane dengan kondisi yang sudah reot dan sudah sangat rapuh. Saat itu baginya pesawat adalah sesuatu yang terbuat dari kawat karatan dan kayu yang hasilnya sama sekali tidak menarik. Amelia dan Grace tinggal sementara bersama kakek dan neneknya di Atchison.
Di sana mereka mendapatkan pendidikan yang dibimbing oleh ibu dan pengasuhnya. Amelia sering menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan besar milik keluarganya untuk membaca buku yang menjadi hobinya. Tahun 1909, Amelia dan Grace kembali tinggal bersama keluarganya di Des Moines, Iowa, dan untuk pertama kalinya ia masuk sekolah umum saat usianya 12 tahun. Berarti di sini ia masuk kelas 7 ya. Sekilas kehidupan mereka tampak normal dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Rumah baru, punya 2 ART, dan keadaan finansial yang jauh lebih stabil. Tapi pada kenyataannya, sang ayah harus berjuang melawan rasa kecanduannya terhadap alkohol yang mengharuskannya untuk menjalani rehabilitasi. Ayahnya terpaksa pensiun karena harus menjalani rehabilitasi dikarenakan tempat ia bekerja ternyata tidak bisa menerimanya kembali saat ia mengambil cuti untuk penyembuhan rehabilitasinya. Tidak hanya itu saja, di tahun yang sama nenek Amelia meninggal dunia. Sang nenek meninggalkan warisan dalam bentuk trust, semacam wadah hukum untuk memastikan dananya dipakai sesuai tujuan, misalnya untuk kesejahteraan cucunya Amelia dan Grace. Jadi maksudnya warisan dari nenek ini tidak jatuh langsung ke anak-anaknya termasuk ibunya Amelia, karena ayahnya yang punya kebiasaan buruk dalam mengelola uang, ditambah ia punya kebiasaan minum alkohol. Bagi Amelia, peristiwa kepergian sang nenek menandai akhir dari masa kecilnya yang kemudian masuk ke sebuah babak yang penuh dengan perubahan dan juga rasa kehilangan. Tahun 1915, Edwin sang ayah akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai petugas administrasi di Saint Paul, Minnesota. Saat itu Amelia masuk Central High School, tapi sayangnya rencana keluarga pun terpaksa harus kembali dirubah karena lagi-lagi sang ayah kehilangan pekerjaannya. Jadi petugas administrasi yang lama meminta posisinya kembali di tempat itu. Pengangguran lah lagi ayahnya. Akhirnya Amelia dan Grace pindah ke Chicago bersama ibunya untuk tinggal bersama teman dari ibunya. Dan Amelia pun masuk SMA di Hyde Park High School. Bagi Amelia saat itu, masa SMA adalah masa yang sepi dan menyedihkan. Sampai-sampai ia menulis di buku tahunan sekolah, AE inisialnya yang berbaju coklat berjalan sendiri. Ia sempat masuk ke junior college di Ogons, Pennsylvania, namun ia tidak menyelesaikan programnya. Pada tahun 1917, Amelia mengikuti pelatihan singkat sebagai asisten perawat dari Palang Merah dan mulai bekerja di Spadina Military Hospital di Toronto, Kanada. Di tengah pekerjaannya sebagai asisten perawat, Amelia sering mendengar cerita para pilot militer dan dari sinilah benih-benih ketertarikannya pada penerbangan mulai tumbuh. Setahun kemudian, pandemi flu Spanyol melanda Toronto. Namun meski begitu, Amelia tetap menjalani tugasnya sebagai asisten perawat. Sayangnya pada awal November 1918, ia pun jatuh sakit dan dirawat karena ia menderita pneumonia dan sinusitis. Amelia saat itu menjalani operasi sinusnya, dan di tahun itu tuh proses operasi endoskopi belum semodern zaman sekarang. Tekniknya saat itu bersifat radikal, invasif, dan memiliki sifat komplikasi yang tinggi. Kebayang nggak sih, ahli bedah saat itu hanya mengandalkan lampu yang ada di kepala dan navigasi buta di dalam sinus. Belum lagi perawatan pasca operasi yang pemulihannya lebih lama dan rasanya lebih menyakitkan. Nah, penyakit sinus kronisnya Amelia akhirnya juga memengaruhi aktivitasnya di masa depan. Bahkan terkadang ia harus menutupi drainase kecil yang ada di pipinya dengan menggunakan perban. Pemulihan Amelia sendiri saja hampir memakan waktu 1 tahun, tapi rasa sakit kepalanya malah semakin parah. Di masa pemulihannya itu, ia menghabiskan hari-harinya di rumah adiknya di Northampton, Massachusetts. Ia membaca puisi, bermain banjo, dan mempelajari mekanika. Tahun 1919, Amelia mengikuti kursus di Columbia University dan setahun kemudian ia kembali tinggal bersama keluarganya di California. Awal tahun 1920-an, ia bersama temannya mengunjungi pameran penerbangan yang bernama Canadian National Exhibition di Toronto. Dari pengalaman itu, ia merasakan ada sesuatu yang memanggilnya ke dunia penerbangan. Dia sampai bilang, ketertarikan yang muncul padaku di Toronto membuatku terus mengikuti semua sirkus udara di sekitarnya. Ada satu momen yang paling menegangkan saat itu adalah saat pertunjukan terbang seorang pilot ace Perang Dunia I. Saat itu, sang pilot melihat Amelia bersama temannya yang sedang menonton di area terbuka, lalu ia pun terbang menyelam mendekati mereka.
Kebanyakan orang kan pasti akan lari ketakutan kalau ada di posisi itu. Tapi Amelia enggak loh. Dia tetap berdiri di sana sambil memandang dan berdecak kagum. Ia bahkan bilang, saat itu aku tidak memahaminya, tapi aku percaya pesawat merah kecil itu berkata sesuatu padaku saat ia melintas. Dan beberapa tahun kemudian, ia meminta ayahnya untuk menanyakan tentang bagaimana cara menerbangkan pesawat saat ia menghadiri Aero Meet di Long Beach, California bersama ayahnya. Keesokan harinya, ia naik pesawat sebagai penumpang bersama Frank Holt, seorang pilot yang terkenal sebagai pembalap udara. Selama 10 menit ia terbang bersama Frank Holt, ia berkata, saat aku berada di ketinggian 60-90 meter dari atas tanah, saat itu pula aku tahu aku harus terbang. Dari momen itulah, Amelia merasa menjadi pilot adalah panggilan hidupnya. Demi mewujudkan impiannya menjadi pilot, ia pun bekerja menjadi fotografer, supir truk, stenografer. Semuanya ia lakukan demi belajar penerbangan yang saat itu membutuhkan biaya sebesar 1.000 US dollar atau sekitar 150 jutaan kalau dirupiahin saat ini. Hingga akhirnya pelajaran penerbangan pertamanya pun dimulai pada tanggal 3 Januari 1921 di Kinnerville dengan menggunakan pesawat Curtiss JN4 yang diberi nama Kenneth. Dan 6 bulan kemudian ia membeli sebuah pesawat Kinner Airster bekas berwarna kuning kromium yang kemudian ia beri nama The Canary. Setelah ia berhasil melakukan pendaratan solo pertamanya, ia pun membeli jaket kulit terbang baru. Dan lucunya, supaya dia tidak diajak cie jaket baru cie, ia pun membuat jaket itu terlihat usang dengan cara ia tidur pakai jaket itu dan menodainya juga dengan oli pesawat. Jadi ingat waktu zaman sekolah dulu, kalau pakai sepatu baru tuh dicie-ciein, dan gak cuma itu, udah dicie-ciein, diinjak terus sambil bilang kenalan lah. Makanya dulu kalau pakai sepatu baru tuh langsung buru-buru dikotorin supaya nggak diledekin. Gitu juga nggak? Setelahnya ia pun berhasil memecahkan rekor dunia untuk pilot wanita yang menerbangkan pesawat hingga 14.000 kaki pada tanggal 22 Oktober 1922. Lalu setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Mei 1923, ia resmi menjadi wanita ke-16 di Amerika Serikat yang mendapatkan lisensi pilot dari Federation Aeronautic National. Yang awalnya ia hanya seorang gadis dengan impian menjadi seorang penerbang, sekarang ia menorehkan jejaknya sendiri di langit dan siap untuk menantang batas dan sejarah. Awal tahun 1920-an, Amelia harus kembali menghadapi ujian dalam hidupnya, mulai dari investasi tambang gipsumnya yang mengalami kegagalan dan warisan dari neneknya yang dikelola sang ibu perlahan mulai habis. Amelia pun terpaksa menjual The Canary dan pesawat Kinner keduanya, lalu membeli mobil Kiesel Goldbach berwarna kuning yang ia beri nama Yellow Peril, dan ditambah penyakit sinus lama yang sempat memburuk membuatnya harus kembali menjalani operasi di tahun 1924. Namun sayangnya operasi yang dijalaninya itu mengalami kegagalan. Ia pun mencoba membuka usaha fotografi untuk melanjutkan hidupnya. Tidak hanya itu saja, di tahun yang sama orang tuanya pun bercerai dan akhirnya membawa Amelia dan ibunya pindah lagi dari Amerika ke Boston, Massachusetts, tempat di mana akhirnya Amelia menjalani operasi sinusnya dan alhamdulillahnya operasinya berjalan lancar dan berhasil. Pada tahun 1925, Amelia bekerja sebagai guru, lalu pekerja sosial di Denison House, dan tinggal di Medford, Massachusetts. Meskipun berbagai macam ujian datang di kehidupannya, ia tetap mengejar mimpinya di langit. Ia pun kemudian bergabung dengan American Aeronautical Society dan terpilih sebagai wakil presiden. Ia bahkan membantu pendanaan Bandara Denison Airport dengan investasinya sendiri. Di tahun 1927, ia akhirnya melakukan penerbangan resmi pertama dari Bandara Denison Airport itu. Selain itu, Amelia bekerja sebagai sales Kinner Aircraft dan menulis kolom di surat kabar lokal untuk mempromosikan penerbangan. Popularitasnya pun semakin meningkat dan ia mulai merencanakan membuat suatu organisasi khusus untuk wanita penerbang. Awal tahun 1928, Amy Phipps Guest, putri dari seorang industrialis dan tokoh filantropis Henry Phipps Jr., ingin menjadi wanita pertama yang menyeberangi Atlantik. Namun sayangnya, keluarga dan kehidupan sosialnya membuatnya harus mengurungkan impiannya itu. Ia pun mencari seorang wanita Amerika yang bisa membantunya untuk mewujudkan impiannya itu.
Dan setelah beberapa pencarian, timnya pun menemukan Amelia Earhart yang saat itu sedang bekerja di Dennis House di Boston. Amelia saat itu ditanya, "Hei Amel, bagaimana kalau kamu jadi wanita pertama yang menyeberangi Atlantik?" Awalnya sebenarnya ia ragu menjawab pertanyaan itu. Dan kemudian ia pun menjawab dengan keraguannya, "Ya menarik sih, tapi dengan satu syarat. Saya tidak mau hanya menjadi penumpang pasif ya. Saya maunya saya yang memegang kendali. Setidaknya minimal sebagian perjalanan." Dan syarat yang diajukannya pun akhirnya disetujui, dan dalam kontrak penerbangannya itu, Amelia ditetapkan sebagai komandan di atas Friendship dengan otoritas penuh, seperti prosedur, kebijakan, hingga personel. Wilmer Stout, seorang pilot berpengalaman, dan Louis Gordon, seorang co-pilot, menjadi bawahan Amelia untuk penerbangan kali ini. Dan dari sini, sejarah penerbangan wanita pun dimulai. Awal Juni 1928, pesawat Friendship melakukan percobaan lepas landas dari Boston. Setelah 3 kali percobaan gagal, percobaan keempat pun akhirnya berhasil dan membawa Amelia Earhart, pilot Wilmer Stultz, dan mekanik Louis Gordon memulai penerbangan melintasi Atlantik. Perjalanan itu pun penuh dengan tantangan seperti cuaca buruk, kabut tebal, mesin bermasalah, dan radio rusak membuat mereka terputus dari dunia. Tapi setelah 21 jam terbang, mereka akhirnya mendarat di Bury Port Wallace, dan hal itu menjadikan Amelia wanita pertama yang menyeberangi Samudra Atlantik melalui udara. Meski Amelia bukan pilot utama, justru publik terpikat oleh keberaniannya. Ia pun menerima sambutan yang luar biasa, mulai dari parade di New York, pertemuan dengan Presiden Calvin Coolidge, dan menjadi ikon baru dalam dunia penerbangan. Dengan rendah hati, ia pun berkata, "Aku hanya bagasi, seperti karung kentang. Mungkin suatu hari nanti aku akan terbang sendiri." Sejak saat itu, karir Amelia pun semakin melesat. Ia menulis buku 20 Hours 40 Minutes, melakukan tur keliling dunia, muncul di beberapa iklan, dan akhirnya mendirikan organisasi 99s untuk pilot wanita. Ia juga mencetak rekor baru seperti terbang solo melintasi benua Amerika, menduduki jabatan penting di dunia penerbangan, dan kembali memecahkan rekor dunia di ketinggian 18.415 kaki dengan autogiro. Pada tanggal 7 Februari 1931, Amelia Earhart menikah dengan George P. Putnam, seorang manajer rumah sekaligus penerbit ternama. Hubungan mereka lebih menyerupai kemitraan strategis ketimbang pernikahan romantis. Amelia bahkan menolak meninggalkan kebebasannya dan kemudian menulis surat yang terkenal yang berisi, "Aku tidak bisa menjamin sanggup hidup dalam kurungan, meski itu indah sekalipun." Dalam pernikahannya tidak ada bulan madu, malah ia langsung kembali terbang dan menegaskan bahwa langit tetap menjadi prioritasnya. Tahun 1932, Amelia mencatat sejarah sebagai wanita pertama yang terbang solo non-stop melintasi Samudra Atlantik. Selama hampir 15 jam, ia menghadapi suhu beku, kabut tebal, dan kerusakan mesin, hingga akhirnya mendarat di Irlandia Utara. Kemudian dengan santai, ia malah berkata, "Dari Amerika nih." Prestasi ini membuatnya menerima penghargaan dari Presiden Herbert Hoover dan pemerintah Prancis, serta menjadikannya ikon dunia. Di masa itu, ia bersahabat dengan Eleanor Roosevelt yang akhirnya turut terinspirasi untuk belajar terbang. Tahun-tahun berikutnya penuh dengan rekor baru. Ia pun mulai merencanakan penerbangan keliling dunia, misi paling ambisius dalam hidupnya. Namun sebelum itu, lagi-lagi tragedi sempat menghampiri. Sebagian besar menghancurkan rumahnya di Rye tahun 1934, memaksa Amelia dan suaminya pindah ke California. Di sana, mereka membangun kehidupan baru di Toluca Lake, dekat dengan studio Warner Bros. Dan mendirikan Earhart Men's Flying School bersama Paul Mans. Selain terbang, Amelia juga berbagi ilmunya. Ia menjadi dosen tamu di Purdue University, memberi konseling karir untuk wanita, dan menjadi penasihat teknis aeronautika. Di balik semua pencapaiannya, satu hal tetap sama. Amelia Earhart bukan hanya terbang demi langit, tapi demi membuktikan bahwa kebebasan perempuan bisa mempunyai sayap. Awal tahun 1936, Amelia mulai merencanakan penerbangan keliling dunia.
bukan hanya untuk mencetak rekor, tapi untuk menandai batas baru bagi perempuan di dunia penerbangan. Jalur yang ia pilih mengikuti garis khatulistiwa, menjadikannya rute terpanjang dalam sejarah, yaitu sekitar 47.000 km. Dana sebesar 50.000 US dollar dikumpulkan lewat Amelia Earhart Fund for Aeronautical Research di Purdue University. Dana tersebut digunakan untuk membeli pesawat impiannya, yaitu Lockheed Electra 10I yang ia sebut sebagai laboratorium terbang. Pesawat itu kemudian dimodifikasi dengan tangki bahan bakar tambahan dan peralatan navigasi canggih untuk ekspedisi yang panjang. Awalnya, Amelia terbang bersama navigator Harry Manning, namun karena akurasi navigasi masih kurang, ia menambah Fred Noonan, seorang mantan navigator yang berpengalaman menaklukkan rute Pasifik. Penerbangan perdana pun akhirnya dilakukan pada tanggal 17 Maret 1937 dari Hawaii dan sayangnya gagal total. Pesawat tergelincir di landasan dan mengalami kerusakan parah. Tapi Amelia di sini tentu saja tidak menyerah. Setelah pesawatnya diperbaiki, ia memulai lagi dari Auckland menuju Miami secara diam-diam, baru ia akan mengumumkan rencananya untuk keliling dunia setelah sampai di sana. Kali ini arahnya dibalik dari barat ke timur. Bersama Noonan, ia melintasi Amerika Selatan, Afrika, India, hingga Asia Tenggara. Pada tanggal 29 Juni 1937, mereka tiba di Lae, New Guinea, menuntaskan 22.000 mil perjalanan. Kini tersisa satu bagian terakhir, Samudra Pasifik. 2 Juli 1937. Pagi itu, Amelia dan Fred lepas landas dari Lae, New Guinea, menembus langit menuju Howland Island, sebuah pulau kecil yang berada di tengah Samudra Pasifik. Mereka terbang dengan menggunakan pesawat Lockheed Electra dan membawa 1.100 galon bensin, cukup untuk perjalanan 20 jam terbang. Di lautan, kapal USCGC Itasca menunggu, mengirimkan sinyal dan kolom asap untuk memandu mereka. Awalnya, saat itu radio masih bekerja. Sekitar jam 3 sore, Amelia melaporkan berada di ketinggian 10.000 kaki, tapi mereka terpaksa harus turun karena adanya awan tebal saat itu. 2 jam kemudian, ketinggian pun berkurang menjadi 7.000 kaki dengan kecepatan 280 km per jam. Saat itu mereka terus menyesuaikan jalur dan mencari keberadaan Howland Island. Amelia pun mencoba segala cara dengan berbicara lewat radio, bahkan meniup mikrofon seperti bersiul agar kapal USCGC ini bisa menandai mereka. Tapi radio saat itu tidak menanggapi sinyal yang diberikan Electra dengan benar. Sementara kapal USCGC Itasca yang melihat sinyal terkuat membaca sebenarnya mereka ada di dekat kapal, tapi juga tidak bisa memastikan arahnya. Waktu pun terus berjalan dan bahan bakar pesawat pun semakin menipis. Pukul 7.30 pagi, radio mencatat hanya tinggal tersisa setengah jam bahan bakar Electra saat itu. Amelia dan Fred pun terbang rendah sekitar 300 meter di atas laut, berputar-putar dan berharap bisa menemukan titik kecil itu, yaitu Howland Island di tengah samudra yang luas dan tertutup awan tebal. Saat itu langit mendung, radio berisik, dan jarum kompas yang bergetar tidak pasti, hingga akhirnya Amelia yang sempat melapor, "Kami mengikuti garis 157-337, tapi kami tidak bisa melihat kalian." Dan ternyata itu adalah pesan terakhirnya, karena setelah itu sunyi. Setelah laporan radio mereka terputus, Amelia dan Fred hilang di udara. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya seperti samudra luas yang sudah menelan mereka. Gelombang radio di seluruh Pasifik mencoba menangkap sinyal mereka, tapi sayangnya tidak berhasil. Sebagian ada yang percaya mereka saat itu masih berputar di udara, mencoba menemukan Howland Island, sementara sebagian lain yakin bahan bakar pesawat Electra telah habis. Hanya 1 jam setelah pesan Amelia terdengar, kapal USCGC Itasca pun mulai menyisir laut di sekitar Howland Island. Tapi sayangnya tidak ada jejak pesawat Electra dan juga tidak ada suara Amelia. Pencarian resmi pun berlangsung selama 3 minggu, melibatkan kapal perang, pesawat, dan ribuan personel. Biayanya saat itu mencapai 4 juta US dollar, setara dengan 87 juta US dollar hari ini. Dan hal itu menjadikannya pencarian
yang paling mahal dalam sejarah Amerika kala itu. Beberapa radio amatir pun mengaku mendengar sinyal darurat dari Amelia, tapi sebagian besar ternyata pengakuan palsu. Kebingungan pun semakin dalam, dan tanggal 19 Juli 1937, pencarian pun akhirnya terpaksa dihentikan. George sang suami tak menyerah, ia membiayai pencarian pribadi, menyisir pulau-pulau Pasifik, hingga akhirnya Amelia dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1939. Dari ekspedisi tahun 2003 hingga 2024, tak satu pun berhasil menemukan bangkai pesawat Electra. Pemerintah Amerika Serikat memulai penyelidikan resmi dan kesimpulannya terdengar tragis tapi sederhana. Pesawat Electra kehabisan bahan bakar lalu jatuh ke laut. Mayoritas sejarawan percaya Amelia Earhart dan Fred Noonan jatuh dan tenggelam di Samudra Pasifik, tapi kisahnya melahirkan banyak teori yang tak kalah misterius. Yang pertama, teori Pulau Gardner yang menyebutkan mereka mendarat di Pulau Nikumaroro setelah gagal menemukan Howland Island. Beberapa ekspedisi sudah dilakukan, tapi tak satu pun menemukan bukti keberadaan mereka di sana. Ada juga teori penangkapan Jepang yang percaya Amelia ditangkap di wilayah Saipan. Beberapa saksi mengaku pernah melihatnya, tapi semua tanpa bukti yang pasti. Kemudian teori New Britain menyebutkan pesawatnya jatuh di Papua New Guinea, namun hingga kini bangkai pesawat Electra tidak pernah ditemukan. Dan yang paling aneh adalah teori Irene Bolam. Konon Amelia Earhart ini selamat, kemudian ia mengganti identitasnya, lalu hidup tenang sebagai wanita bernama Irene Craig Mile Bolam. Kalau kita renungkan, kisah Amelia Earhart bukan cuma seorang wanita yang hilang di lautan luas, tapi tentang keberanian untuk hidup setia dengan panggilan hati meski jalannya penuh dengan resiko. Amelia tidak menunggu sampai dunia siap menerimanya. Ia justru melangkah duluan, membuka jalan bagi generasi selanjutnya. Ia tahu kemungkinan gagal itu akan selalu ada, tapi ia tetap terbang karena baginya, hidup yang tidak dijalani dengan keberanian bukanlah hidup yang sesungguhnya. Mungkin ada di titik tertentu, kita semua adalah Amelia. Kita punya mimpi yang tampak mustahil, kita pernah berdiri di tepi jurang keraguan, dan bertanya kepada diri kita sendiri apakah kita sanggup melompat. Dan kisah Amelia mengingatkan bahwa meski tidak ada jaminan kita akan sampai, keberanian untuk mencoba itulah yang membuat hidup kita lebih berarti. Hari ini, lebih dari 80 tahun sejak ia hilang, nama Amelia Earhart tetap menggema. Ia dikenal bukan karena kematiannya yang misterius, tapi karena kehidupannya yang penuh dengan keberanian. Amelia sudah memilih untuk bertindak, untuk terbang, untuk melampaui batas, untuk meninggalkan warisan keberanian. Mungkin kita tidak akan pernah tahu di mana jasadnya beristirahat atau di dasar laut mana pesawatnya tertidur. Tapi satu hal yang pasti, jejak Amelia tidak pernah tenggelam. Ia tetap hidup di langit, di setiap sayap pesawat yang terbang, dan di hati mereka yang berani bermimpi. Dan setiap kali kita mendongak ke langit biru yang luas, mungkin saja Amelia masih ada di sana. Terbang bebas, tersenyum, seakan berbisik, beranilah, langit itu luas dan hidup hanya sekali. Kalau kamu merasa kisah Amelia ini menginspirasi, jangan lupa klik like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Buat kamu yang pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita lain yang akan aku bawakan di video-video selanjutnya. Untuk kamu yang sudah setia menemani channel ini, terima kasih banyak. Karena dukunganmu, aku bisa terus berbagi kisah yang bukan hanya seru dan menegangkan, tapi juga penuh makna. Thank you so much for watching, tetap hangat, tetap waspada, dan jangan lupa jaga orang-orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.